Surah An-Nas adalah surah terakhir ke-114 dalam Al-Quran dan memiliki makna yang sangat mendalam sebagai bentuk perlindungan bagi umat manusia. Berikut adalah kisah dan latar belakang di balik turunnya surah ini. Pertama, Asbabun Nuzul, sebab turunnya surah. Kisah turunnya surah An-Nas berkaitan erat dengan surah Al-Falaq. Keduanya disebut sebagai Al-Mu'awwizatain, dua surah pelindung. Menurut riwayat dari Imam Bahaki, surah ini turun saat Nabi Muhammad SAW terkena sihir dari seorang pria Yahudi bernama Labid bin Al-Asham. Sihir tersebut berupa 11 ikatan pada tali busur yang disembunyikan di dalam sumur. Akibatnya, Rasulullah SAW sempat merasa sakit dan seolah-olah telah melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya. Ya Rob kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setiap kali satu ayat dibacakan, satu ikatan sihir terlepas, hingga akhirnya Rasulullah SAW merasa ringan dan sembuh total. Kedua, makna nama An-Nas. Kata An-Nas berarti manusia. Surah ini merupakan perintah dari Ya Rob kepada manusia agar memohon perlindungan hanya kepadanya dari berbagai gangguan yang bersifat halus maupun nyata. Ketiga, tiga sifat Ya Rob dalam surah An-Nas. Dalam surah ini, Ya Rob memperkenalkan dirinya melalui tiga kedudukan besar untuk menunjukkan bahwa hanya Dialah tempat berlindung yang paling kokoh. Rabbenas, pencipta, pemelihara, dan pengatur manusia. Malikinas, raja atau penguasa. Tertinggi, manusia, ilahinas, sesembahan manusia yang berhak disembah. Keempat, ancaman yang diwaspadai, al-waswas. Surah ini secara spesifik memperingatkan tentang bahaya al-waswasil khannas, yaitu bisik setan yang bersembunyi. Sifat setan, ia akan membisikkan keraguan atau kejahatan saat manusia lalai, namun akan lari atau bersembunyi saat manusia mengingat Ya Rob dizik. Sumber gangguan, penegasan di ayat terakhir menyebutkan bahwa pembisik tersebut bisa berasal dari golongan jin maupun dari golongan manusia sendiri. Manfaat mengamalkan surah An-Nas, Rasulullah SAW sangat menganjurkan membaca surah ini dalam berbagai situasi. Di antaranya, sebelum tidur dibaca bersama surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq, lalu ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Dizikir pagi dan petang sebagai benteng dari gangguan makhluk halus dan niat jahat manusia. Saat merasa cemas, untuk menenangkan hati dari pikiran-pikiran buruk atau was-was, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sembahan manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi. Quran Surat An-Nas 1-4.